Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, media internasional soroti persiapan Timnas U23, manuver calon lawan skuad Garuda, kondisi terkini punggawa Garuda yang dikabarkan cedera. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Elkan Bagot menjadi salah satu dari 27 nama yang dipanggil Sintayong untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama 4 pemain abroad yang lain. Menariknya, pemanggilan ini pun mendapatkan perhatian dari salah satu media Inggris TWTD. Sebab ini menjadi pengalaman perdana bagi pemain blasteran Inggris dan Indonesia ini bersama Garuda Muda. Karena sebelumnya pemain kelahiran kota Bangkok tersebut sudah bermain untuk Timnas U19 Indonesia dan Timnas Indonesia Senior. TWTD menyebut bahwa pemanggilan Elkan Bagot ini berawal dari ambisi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Manajemen Ipswich Town sudah memberikan lampu hijau kepada Elkan Bagot untuk memperkuat Garuda Muda. Bek jangkung ini dipastikan akan datang ke tanah air pada 4 September ini. Tentu kepastian ini pun sekaligus menepis isu cedera yang sempat dialami oleh Elkan Bagot saat tampil di Carabao Cup kemarin. Kabar tersebut pun diperkuat oleh keterangan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ia mengkonfirmasi bahwa sang pemain Ipswich Town Elkan Bagot tak mengalami cedera. Dengan begitu, Elkan pun dipastikan bakal membela Timnas U23 tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Ivar Jeder jadi salah satu pemain yang berkarir di luar negeri yang juga turut dipanggil Sintayong ke skuad Garuda Muda. Ivar Jeder masuk dalam skuad untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23. Momen ini pun juga jadi pemanggilan perdana Ivar ke skuad Garuda Muda. Namun sejauh ini, Ivar Jeder telah membela Timnas U20 Indonesia dan Timnas Senior. Sementara itu, dengan pemanggilan ini, pihak FC Utrecht pun mendoakan sang pemain sukses bersama skuad Garuda Muda. Bahkan FC Utrecht mengklaim Timnas U23 memiliki keunggulan dibandingkan lawan-lawannya di kualifikasi Piala Asia ini. Keunggulan yang dimaksud adalah faktor bermain di kandang sendiri. Pemain keturunan Rafael Struijk mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk membela Timnas Indonesia U23. Mengenai pemanggilan ini, pihak klubnya Ado Den Haag pun menyebut sang pemain akan segera bergabung ke Garuda Muda pekan depan. Jika melihat pernyataan klub Belanda tersebut, maka Rafael Struijk tidak akan terlambat untuk bergabung ke pemusatan latihan. Sebab Sintayong akan memulai TC pada tanggal 4 September atau Senin pekan depan. Diketahui pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan dapat penghargaan atlet terfavorit, yakni di ajang Indonesia Award 2023. Namun, penghargaan diterima oleh Muhammad Rifandi, yakni dari AHLC Level Up Asia yang mewakili Pratama Arhan. Rifandi pun menyampaikan rasa terima kasih Arhan atas penghargaan yang diberikan kepada dirinya. Arhan sendiri diketahui saat ini berada di Jepang dan baru saja melangsungkan pernikahan dengan salah seorang putri DPR RI Aziza. Kapten Timnas Taiwan U23 Chen Si-sun menyadari tugas berat dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah akan berlangsung sulit. Menghadapi agenda ini, Si-sun siap memberikan yang terbaik. Si-sun pun sudah memprediksi pertandingan-pertandingan alot yang akan membuat Timnas Taiwan U23 harus menjalani persiapan yang lebih baik guna menghadapi Indonesia dan Turkmenistan. Pada bulan ini ada beberapa event yang terselenggara berdekatan, bahkan hampir bersamaan, seperti halnya kualifikasi Piala Asia U23 dan juga FIFA Matchday September. Rupanya kondisi mirip dialami oleh Timnas Indonesia dan Turkmenistan. Waktu yang beririsan membuat masing-masing juru racik harus putar otak. Dalam situasi ini, Bergen Orazov memutuskan menggunakan para pemain baru untuk menguji kemampuan Timnas Turkmenistan Senior. Sementara untuk pemain mudanya difokuskan untuk kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Muda Turkmenistan sendiri saat ini sedang melakoni pemusatan latihan di Cina. Selama di negeri tirai bambu, Karakum Warriors U23 juga melakukan uji coba melawan Timnas U23 Cina. Dan hasilnya mereka melumpat Cina dengan skor 0-2. Tentu kemenangan ini pun menjadi alarm bahaya bagi Garuda Muda yang berada satu grup dengan Turkmenistan.
Agenda padatnya dihadapi Sintayong karena timnya ditukakinya yakni Timnas Senior dan Timnas U23 Indonesia harus menjalani ajang internasional bersamaan. Sebelumnya Sintayong mengaku akan lebih fokus pada Garuda Muda, sementara skor senior akan ditangani oleh asisten pelatih Sintayong Choi In-chul. Meski demikian, Ketua BTN Subarji mengatakan bahwa Sintayong tidak akan langsung lepas tangan. Subarji memastikan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini bakal tetap menukangi Timnas Indonesia. Bahkan ia mengkonfirmasi Sin akan memimpin latihan perdana pada 4 September ini. Untuk itu, para pemain Timnas Senior yang telah dipanggil, semua pemain sudah harus berkumpul di TC Surabaya pada 4 September mendatang. Dalam ajang Indonesia Award 2023 di iNews Tower pada Kamis kemarin, Sintayong menjadi pemenang kategori pelatih olahraga terfavorit. Pada kesempatan ini, pelatih Timnas Indonesia mengucapkan terima kasih atas penghargaannya. Sintayong pun mengatakan penghargaan ini semakin memicu dirinya untuk terus berusaha semaksimal mungkin, yakni untuk mengembangkan sepak bola di tanah air. Indonesia Award 2023 sendiri merupakan sebuah ajang penghargaan prestisius yang mana menghormati kinerja luar biasa para insan di bidang pemberitaan, olahraga, dan entertainment. Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang mendapatkan pemanggilan dari Sintayong untuk ikut membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode September ini. Namun, terkini Yaakob Sayuri diwartakan tengah mengalami cedera. Bahkan cedera yang dialami Yaakob sepertinya terlihat serius karena dia bahkan mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Tadi diungkapkan dengan jelas hasil dari MRI dan USG yang dilakukan terhadap winger PSM Makassar ini. Meski demikian, Sumarji mengatakan Yaakob akan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U24 segera tajam gas untuk Asian Games 2022 Cina pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Tim berjulukan Garuda Muda itu akan memulai persiapan dalam waktu dekat ini. Kali ini Timnas U24 akan dinakodai oleh Indra Syafri. Jelang turnamen ini, Indra Syafri sudah menyetorkan 44 nama Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games ke NOC Indonesia. Pelatih asal Sumatera Barat itu pun bakal mengkombinasikan antara alumni SEA Games 2023, jebolan Timnas U20, pemain kelahiran 99, hingga 3 nama senior ke Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 ini. Dengan ini, Indra Syafri pun berharap klub bersedia untuk melepas pemainnya ke skuad Garuda, meski Asian Games 2022 tidak masuk kalender FIFA. PSSI mengabarkan bahwa pengundian babak penyisian Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Swiss Zurich pada 15 September mendatang. Zurich adalah lokasi dari markas besar FIFA yang hanya memiliki tingkat 2 ke atas, tapi juga mempunyai 5 tingkat ke bawah. Untuk itu, mengenai hal ini, PSSI pun meminta ditanyakan ke FIFA perihal mengapa drawing Piala Dunia U17 2023 tidak berlangsung di tanah air. Sementara untuk venue Piala Dunia U17 sendiri akan terselenggara di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pelatih Korea Selatan Byung Sung Hwan terang-terangan tidak puas dengan kemenangan 1-0 timnya atas Timnas Indonesia U17, yakni dalam laga uji coba di Stadion Patriot pada Rabu kemarin. Menurut Byung Sung Hwan, Korea semestinya bisa membantai Timnas U17 dengan mencetak 2 hingga 3 gol. Tentu hal ini tak terlepas dari penampilan apik pertahanan dari Timnas Indonesia. Baik sekaligus Kapten Timnas Indonesia M. Iqbal Gwijage jadi salah satu pemain yang bermain bagus saat melawan Korea Selatan kemarin.